meragukan. Di sini dalam saya bilang, ijazah apa hubungan sama perkara ini? Apakah ijazah dipakai untuk membunuh? Itu loh. Artinya identitasnya memang benar Peggy Setiawan, tapi belum tentu dia pelaku pembunuhnya, begitu ya Pak? Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau. Pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan. Pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan. Saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kepolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi dengan cara, karena ini sudah dihukum, mungkin mereka melalui jalur PK. Perpanjangan masa penahanan Peggy ini dinilai cacat hukum juga karena sampai dengan saat ini tidak ada surat yang diterima oleh kuasa hukum. Apakah benar, Pak? Betul, ini tadi saya koordinasi ke Bandung, saya menanyakan, itu batas penahanan Peggy itu tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 12. Satu hari aja itu tidak boleh loh, menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan. Penahanan tidak sah. Orang tidak ada surat, tidak ada ininya kok. Penyekapan, boleh dikatakan penyekapan. Gitu loh. Kecuali kalau ada surat. Itu Mas. Ciri fisik yang dinilai juga berbeda dengan informasi daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh polisi. Seperti apa itu, Pak? Sangat berbeda. Yang DPO itu kan si Saka itu siapa mengatakan udah nggak cocoknya ditunjukkan sama polisi. Rambutnya ikal, ada tindik di sini, kan itu loh. Udah berbeda banget, sudah beda banget. Baik. Anda tadi juga sempat menyampaikan bahwasanya ada 2 nama DPO yang akhirnya dihilangkan karena fiktif. Dan itu artinya apakah selama ini proses yang dilakukan fiktif juga, Pak? Ini makanya saya ucapkan terima kasih ke Polda Jawa Barat. Dia berani mengakui dengan kesatria mengatakan 2 orang itu fiktif. Kalau 2 orang fiktif, perkara ini terjadi Mas. Perkara ini terjadi awalnya dari orang fiktif itu, si Andi. Si Andi ini menurut keterangan dari putusan pengadilan loh, saya membaca putusan pengadilan. Pada malam tanggal 27 Agustus 2016, kelompok ini meminum minuman keras di depan SMP 11. Si Andi yang fiktif ini bercerita ke kelompok ini kalau dia mempunyai masalah sama geng motor ekstasi. Tahu-tahu korban lewat, nggak begitu lama, dikejar, ketangkap, di lahan kosong digebukin, meninggal. Si Andi ya, ingat Andi ya, dari Andi awalnya. Informasi dasarnya justru hilang begitu. Dari Andi, tapi Andi kata polisi fiktif, berarti perkara ini fiktif. Tetapi ku bilang, kasihan sama orang-orang yang dihukum benaran. Fiktif tetapi dihukum benaran, gitu loh. Makanya saya mau berjuang ini Mas, Saya terus terang saja Mas, saya bilang, saya memang ingin menegakkan keadilan aja di sini Mas. Saya kasihan aja. Kasihan ngelihat kasus ini perkara ini. Makanya kita sama-sama kita benahi hukum di Indonesia. Baik. Artinya alat pendukung ataupun alat bukti yang selama ini dikeluarkan ini kurang cukup kuat untuk bisa menjerat para pelaku yang saat ini sudah menjadi tersangka. Terutama Peggy ya, saya katakan untuk Peggy ya, Peggy Setiawan. Kalau saya mengatakan bukan kurang cukup kuat, tidak kuat, sama sekali tidak kuat untuk Peggy Setiawan. Itu aja menurut saya. Saat ini Peggy Setiawan juga telah menjalani tes psikologi dan nantinya akan ada tes lie detector. Apakah menurut Anda ini sudah langkah yang cukup tepat karena kuasa hukum Peggy yang lain menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut? Saya terus saja, saya tidak sependapat. Apa hubungannya perkara ini? Polisi cari aja, aku bilang, alat bukti yang pendukung pembunuhan. Kasusnya pembunuhan kok. Bukan masalah psikologi kok. Apa hubungan sama psikologi kok? Tapi kalau memang polisi mau ya monggo silakan, tidak apa-apa, silakan, tidak jadi masalah. Silakan. Kita ikutin aja sebagai masih sebatas koridor yang benar. Baik. Salah satu yang sering dipermasalahkan adalah berkaitan dengan perubahan BAP yang terjadi dalam kasus ini. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Kalau saya mau perubahan BAP, mau bolak-balik, mau dibolak-balik di apa-apa, yang penting alat buktinya mana? Itu aja.
Terserah mau bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting alat bukti pendukungnya mana. Itu aja, Mas. Ini ada juga isu yang beredar Peggy mengganti nama menjadi Robi. Apakah Anda bisa menjelaskan hal tersebut karena informasi terakhir Peggy dan Robi ini adalah adik kakak? Sebenarnya Maya, untuk nama ini saya bilang tidak ada hubungan sama perkara ini kok. Mau ganti nama, mau apa. Yang jelas satu saya bilang, karena kasus pembunuhan, buktikan mana alat bukti dia membunuh. Itu aja kok. Nggak ada hubungan sama ganti nama, sama ijazah, tidak ada. Dan Robi itu kebetulan adiknya yang saya tahu. Itu aja. Nantinya di sidang pra-peradilan tentunya akan ada saksi-saksi yang baru begitu. Apakah akan ada perlindungan LPSK bagi saksi-saksi yang nantinya akan bersaksi untuk meringankan ataupun juga membuktikan bahwasanya Peggy tidak bersalah, Pak? Ada. Kita sudah mengajukan ke LPSK. Ada. Baik. Apakah bisa disebutkan atau masih belum bisa di-share kepada media? Oh, belum bisa. Belum bisa, Mas. Ini rahasia. Yang penting waktu di persidangan aja dilihat nanti. Baik, Pak Marwan, terakhir Anda sudah memberikan rekomendasi ataupun juga meminta kepada Komisi Yudisial untuk bisa mengawal kasus ini, berkas-berkas sudah diberikan. Apakah sudah ada perwakilan dari Komisi Yudisial yang menemui Anda atau komunikasi yang dilakukan sebelumnya, Pak? Saya petinggi sini, komisioner di sini, saya udah koordinasi. Kebetulan beliau adalah senior saya dan saya mempunyai hubungan emosional, saya emosional ya. Tetapi ini kan di luar hubungan emosional, saya udah komunikasi. Kelembagaan kita pakai. Dan beliau ini sekarang sedang dinas luar karena untuk perekrutan hakim agung kalau nggak salah. Tetapi beliau udah mengatakan harus surat resmi. Ya, sekarang saya bikin surat resmi. Semuanya sudah saya lengkapin. Baik, terakhir Pak, pesan untuk masyarakat karena nantinya sidang pra-peradilan ini tentunya masih dalam proses, apa yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat berkaitan dengan isu yang beredar tentang Peggy selama ini? Iya, saya minta kepada masyarakat ya sabar aja, kami akan berjuang untuk membebaskan Peggy Setiawan.